Minasan, konnichiwa. Oke. Selalu ya bener-bener. Oke guys, kalau misalnya kalian sudah nonton video battle itu, pasti kalian sudah tahu dong ini siapa. Ini namanya Bang Sabda. Jadi dia adalah, kalau kalian tahu Zenius, salah satu app belajar terbesar di Indonesia, itu ini yang buat dan tutorial. Jadi guruku juga dulu, aku pakai Zenius, jadi ini guruku. Oke guys, tegang ya. Jadi hari ini kita nggak battle nautika, tapi kita akan membahas suatu fenomena. Jadi suatu pertanyaan yang sering ditanyakan aku juga dan mungkin sering ditanyakan oleh semua orang gitu ya. Oh, ini semua orang ya? Iya. Jadi apakah sekolah itu penting? Wah, pasti kalian juga sering nanya ini ya. Apakah sekolah itu penting? Oke, jadi gimana Bang? Waduh, itu pertanyaan berat banget ya. Oh, berat banget. Iya kan? Kayaknya semua orang punya pertanyaan. Mau dari generasi apapun pasti ada pertanyaan. Ya. Jadi gini ceritanya. Ini cerita dikit ya soal sejarah sekolah nih. Jadi dulu itu belajar itu hampir pasti cuma bisa terjadi di sekolah aja. Ya kan? Kenapa? Belum ada internet, belum ada YouTube. Susah nih orang belajar. Sumber informasi dan pengetahuan sesuatu ya sekolah. Jadinya ya namanya sekolah beneran tuh bisa belajar. Gitu kan. Nah, dan bisa jadi itu apa ya, hal informasi terpenting dan terbaik yang mereka bisa dapatkan. Iya. Lah zaman sekarang nih, ya kan. Ya dari YouTube kamu aja orang bisa belajar banyak. Belajar apa? Belajar aja. Iya. Ya kan? Dari mana-mana bisa dapat belajar gitu. Jadinya bisa jadi, oh begitu di sekolah ini udah pernah tahu, ini kayak nggak penting atau apa, nggak semenarik yang ada di internet gitu. Nah itu juga tuh masalahnya tuh. Nah, so jadi sejarah dari sekolah membuat kita jadinya sekarang kayak belajar sekolah jadi ya gitu deh gitu. Iya. Kalau dulu mungkin nggak ada pertanyaan ini ya, sekolah itu penting atau enggak, tapi mungkin sekarang jadi kayak ada gitu pertanyaannya. Karena ya belajar nggak cuma di sekolah kan, pasti orang-orang pikir kayak gitu. Cuma kita harus melihat lagi di luar belajar itu bisa dapat apa di sekolah sebenarnya kan. Iya bener banget. Nah sekarang ya udah. Karena emang pasti orang mikir, oh sekarang bisa belajar dari misalnya online, dari internet, dari YouTube gitu. Nah sekarang di sekolah, kalau gitu sekolahnya penting aja ya. Gitu kan. Nah kalau gitu ini dulu, mulai dulu dari kamu sendiri. Kalau kamu tuh ngerasanya apa yang kamu dapat dari sekolah selain dari itu ya pelajarannya? Temen. Berteman. Terus? Hidup, maksudnya kita kan hidup di dunia nih. Sebelum kita terjun ke dunia real gitu, kita harus ada persiapan mental, persiapan bertemu dengan orang yang kita nggak kenal, ya berdebat, bertukar pendapat di sekolah gitu kan. Jadi itu hal yang penting gitu. Iya. Dan di sekolah itu kan ada tekanan, pressure gitu. Misalnya kita dikasih PR, dikasih ujian, jadi meningkatkan kemampuan menghadapi masalah. Iya, meningkatkan kemampuan menghadapi masalah, menghadapi pressure dan time management dan banyak hal lain gitu. Yang secara nggak langsung kita pelajari sebenarnya. Cuma orang-orang ini nggak sadar gitu kalau mereka belajar itu di sekolah. Yap. Itu bener banget. Sebenarnya gini. Bapak aku ya Jer, itu pesannya di sekolah tuh gini. Kamu tuh sekolah kalau belajar ilmu mungkin bisa dapat dari tempat lain. Tapi yang paling penting di sekolah itu kamu belajar berteman dan bermasyarakat. Itu kayak penting banget. Dan ternyata setelah aku jadi guru gitu ya, aku belajar nih. Jadi belajar tentang keilmuan itu semua bisa dari mana-mana. Cuman yang paling susah tuh belajar ya ini berteman, ya kan, teman. Kedua, ini ada elemen penting nih ternyata nih, bahwa kita ketika di sekolah, apalagi sekolah yang campur, ya dari berbagai macam suku, ras, agama dan sebagainya ini, itu membuat kita belajar menghargai budaya orang lain, cara orang lain berpikir. Jadinya kita jadi mengembangkan toleransi. Ternyata itu penting banget ya, toleransi. Dan itu benar tadi, bahwa ya selain itu ya pastinya di dalam masyarakat tuh pasti ada ya pressure lah, pasti ada tuntutan lah, masuk dalam sistem lah, ya berkompromi dengan yang lain, bertoleransi dengan yang lain. Dan itu kayaknya elemen yang susah ya kalau kita cuma belajar dari teori-teori lah. Iya, benar. Jadi harus dialami. Nah, katanya harus dialami kayak gitu. Nah di sini teman-teman juga sering nanyain ke aku Kak, maksudnya aku juga sering menanyakan ini gitu, kayak aku kan suka matematika nih, terus tapi aku harus kayak belajar kimia, biologi yang sebenarnya nggak ada hubungan sama aku gitu. Nah, kadang-kadang aku nanya, buat apa sih aku belajar ini? Tapi ketika aku mikir sendiri gitu, ya aku bisa mendapatkan hal positif dari setiap apa yang aku lakukan. Misalnya biologi, meskipun aku ujung-ujungnya nggak pakai, nah kalau aku, karena ini kewajibanku, jadi aku mendapatkan sesuatu yaitu bisa bertanggung jawab. Belajar sifatnya gitu. Misalnya biologi kan menghafal, aku bisa melatih hafalanku dan sebagainya. Jadi itu sih menurut aku. Ilmu itu kita bisa bagi dua lah gampangnya. Ada ilmu yang wajib,
Habis itu ada ilmu-ilmu yang pilihan. Nah, ilmu yang wajib ini apa? Ilmu wajib ini intinya adalah ilmu-ilmu yang pada dasarnya membangun cara pikir kita. Oke. Ya? Cara pikir yang seperti apa, yang benar, yang berpikir benar, yang logis, rasional dan sebagainya, scientific. Belajar kimia belum tentu kepake kan? Ya. Belajar integralnya berapa orang sih pakai integral gitu kan? Ya. Tapi sebenarnya belajar hal-hal yang seperti itu kalau dilakukan dengan benar, banyak banget yang bisa kita dapetin dari sisi pembentukan pola pikirnya. Iya benar. Pembentukan pola pikir logika. Iya, jadi bukan isinya matematik nih, tapi dampak belajar matematik, terhadap otak kita, dan akhirnya bisa berpikir logis kemanapun gitu kan. Tapi sebenarnya gini ya, selama 200 tahun terakhir banyak banget ya dunia ini menghasilkan ilmu pengetahuan yang penting yang akhirnya mengubah cara kita melihat dunia. Kemajuan di sains, sejarah gitu. Kenapa? Itu sesuatu yang dasarnya pengetahuan dasar yang kalau kita tahu bisa benar-benar mengubah loh cara kita memandang dunia gitu. Wawasan jadi luas dan sebagainya, dan penting banget. Kayak framework penting tuh ada di sains, sejarah dunia gitu kan. Nah, sayangnya lagi-lagi sekolah tidak menekankan pada hal itu. Itu bukan berarti kita harus jago semua hal ya. Tapi tahu dikit tentang itu bisa main blow. Benar. Ya, contohnya biologi lah misalnya. Ya kan? Coba aja. Ya, tubuh kita jadi tahu gitu loh, tubuh kita gitu. Tapi memang untuk sampai detail-detailnya ya nggak perlu juga gitu. Iya, exactly. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu tahu detailnya, tapi karena gini, gimana pun juga sebagai manusia, kita bertindak ini untuk membuat keputusan, untuk mengambil langkah ini itu kan berdasarkan apa yang kita tahu dan kita percaya. Itu istilahnya core belief gitu. Nah, kalau core beliefnya ini pada peta yang salah, jadi bayangannya gini, ilmu itu sebagai peta aja. Kita mau dari Jakarta ke Surabaya itu adanya di sebelah timur. Ternyata petanya salah. Nah, langkah itu bisa salah gitu. Nggak harus detail, tapi big picture itu harus penting, harus tahu gitu. Jadi itu bagian fundamental dari sekolah. Nah, itu dia guys. Jadi sejauh ini kesimpulannya ya sekolah itu penting gitu kan. Di situ pentingnya untuk merangsang ke arah sana. Nah, benar. Nah, ini pasti ada pertanyaan lagi kan, kayak sekolah itu kan dapat nilai nih. Dan nilai itu kan untuk gelar gitu kan. Nah, gelar ini penting atau enggak sebenarnya? Waduh, ini nih. Enggak, maksudnya ini ya. Yaudah, ini terakhir gitu. Maksudnya sekolah ya untuk gelar gitu. Orang-orang kan sekolah buat dapat gelar. Nah, gelar itu penting atau enggak? Karena kalau gelar nggak penting, sekolah nggak penting dong. Gitu. Bener juga tuh ya. Jadi sebenarnya kan gini kan, gelar itu kan kayak semacam pengakuan. Ya, benar. Simbol nih, itu sebuah simbol nih bahwa kita sudah menguasai sesuatu gitu kan. Karena kadang misalnya gini, aku mau ke dokter gitu kan, terus dokternya nggak punya gelar gitu. Aku nggak tahu ilmu biologi, aku nggak bisa nilai apakah dia tuh dokter beneran apa enggak. Aku cuma bisa mengandalkan gelar yang dia punya gitu kan. Nah, jadi mungkin untuk bidang-bidang tertentu penting, iya nggak sih? Setuju nggak? Tapi untuk bidang-bidang lainnya, sebenarnya simbol-simbol penguasaan itu nggak harus melalui gelar. Ya contoh programmer ya. Wah, ini dari aku backgroundnya kan IT nih. Programmer itu jarang banget ngeliat gelar, karena gampang, hasil buktinya apa? Ya kode-kodenya, aplikasi yang dia buat, dia kasih masalah gitu. Bisa. Kayak di Google sama Apple. Jadi mereka kan jadi juga sih. Untuk engineer mereka udah nggak gelar lagi nih kata-katanya. Jadi kayak mereka ngetes, jadi dites kayak dari soal kamu coba kerjain ini gitu. Yes. Gak ngurus mau gelarnya S3, tapi kalau nggak bisa kerjain soal ini artinya nggak terbukti dong. Apalagi nih soal gelar nih guys. Masalahnya ini kan sebenarnya kita punya institusi-institusi yang ngasih cap, ya kan, yang ngasih cap. Masalahnya tuh kadang-kadang gini, kita percaya nggak sih sama institusi yang ngasih cap? Iya, benar. Ya kan? Bisa jadi si pengasih cap ini justru salah gitu, bikin standarnya salah, ya kan, bikin soalnya salah dan sebagainya. Nah ini nih yang kadang-kadang suka orang lupa sih. Wah gelarnya apa, master ini dari universitas mana? Nggak tahu gitu. Andai kan ada universitas bagus juga yang aku tahu nih ya. Ada juga universitas bagus tapi yang ngasih cap juga, ya begitu deh. Benar. Jadi kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya cuma sekedar gelar, tapi misalnya kita mau kerja yang nggak sesuai dengan gelar itu, ya buat apa gitu. Betul gitu. Nggak butuh kan, misalnya gelar bisnis tapi mau jadi editor video misalnya gitu, ya kan nggak butuh gitu kan, yang dibutuhkan skill gitu. Dan menurut aku sendiri itu sebenarnya gelar itu kan melambangkan suatu pencapaian gitu. Kita gelar itu sanggup nggak sih melakukan sesuatu? Ya, melambangkan kita sudah menguasai bidang tertentu. Nah, tapi terkadang orang-orang itu nggak menguasai bidang tertentu tapi punya gelar itu. entah gimana caranya, pokoknya dia bisa gelar. Gelarnya ada tapi ternyata
Iya, karena ini simbol untuk pencapaian sesuatu gitu kan. Iya. Tapi ya udah akhirnya simbolnya yang dikejar. Iya, simbolnya sama kayak nilai. Nah, sama kayak nilai. Orang-orang ngejar nilai, nyontek atau gimana, tapi mereka nggak mendapatkan esensi sesungguhnya, yaitu ilmunya gitu. Yes. Ilmunya jadi nggak ada, tapi gelarnya ada, nilainya bagus, tapi ilmunya nggak ada. Jadi bisa jadi gitu juga, jadi kan gini, bisa jadi kita punya ilmu sesuatu nih ya. Misalnya gini, mau jadi komikus deh, stand up comedian gitu. Mau jadi komikus ini ada gelarnya nggak ada kan gitu kan. Tapi sebenarnya misalnya kita bikin ada gelar deh misalnya, penting nggak sih gelarnya? Toh ujung-ujungnya kan ya siapa yang ketawa banyak kan yang bikin ketawa segala macam ya itu mungkin banyak hal yang juga yang seperti itu, bahwa ketika kita belajar sesuatu sebenarnya yang menilai itu apa ya, masyarakat lah, pasar lah gitu ya. Apakah audiensnya ini cocok apa enggak, dan ada hal yang kayak gitu yang bisa jadi ya nggak penting gelar buat yang kayak gitu. Untuk hal-hal yang nggak kayak gitu mungkin kayak tadi dokter ya masih penting gitu kan, mungkin kira-kira kayak gitu. Oke guys, jadi kesimpulannya dari ngobrol-ngobrol panjang tentang nilai belajar sekolah ini, kalau aku pribadi, sekolah itu penting sebenarnya guys. Sekolah itu penting, tapi sekolah itu bukan suatu kunci yang menjamin kesuksesan. Itu sekolah itu bisa menjadi jalan atau fasilitas untuk sukses, tapi ya nggak menjamin gitu. Dan gelar pun juga nggak menjamin kesuksesan. Misalnya yang paling sering di orang-orang bilang itu ya Mark Zuckerberg, Bill Gates, mereka masuk kuliah tapi drop out dan akhirnya sukses besar gitu, Facebook dan Windows, meskipun mereka nggak punya gelar gitu kan. Dan bahkan Jack Ma yang nggak sekolah pun bisa sukses gitu. Tapi aku percaya meskipun mereka nggak punya gelar, mereka nggak sekolah, mereka tetap belajar gitu. Mereka belajar dari manapun gitu. Nah, mereka nggak berhenti belajar gitu. Ya. Itu sih. Jadi kalau menurutku sekolah itu penting apa enggak? Susah, tapi ada pentingnya. Ada pentingnya. Ada yang penting banget di sini. Yang penting banget, aku sih merasa ya pribadi ya, itu paling penting adalah belajar bermasyarakat. Itu yang paling susah. Kalau belajar ilmunya itu bisa dari mana-mana. Bisa dari mana-mana. Tapi belajar bermasyarakat ini terpaksa jadi ke sekolah. Tapi dengan harus ke sekolah mau nggak mau harus belajar bermasyarakat. Kayaknya itu udah hal yang paling. Oh, satu lagi. Dan mungkin sekolah itu tempat kita justru akhirnya mencari jati diri. Ya kan? Bisa jadi mereka tuh si orang-orang penting ini nih, si Mark Zuckerberg sama si Bill Gates atau siapa Steve Jobs segala macam, dia lagi mencari jati diri, tapi pas di kuliah udah nemu. Jadi ya udah keluar aja langsung jedut-jedut bikin sesuatu gitu kan. So ya kira-kira kayak gitu, itu menurutku. Oke, jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan kalau misalnya kalian punya pendapat lain, komen ya. Jadi buat kalian semua yang sudah nonton video ini, arigatou gozaimashita. Udah kamu Oke. Jamatane mantapu jiwa.